warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianti, NIM 244 dari kelas 4D Keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada pasien katarak dengan waktu kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Sugianti. Di sini saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Keperawatan S1. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Ibu tentang katarak, Bu, supaya Ibu dapat mengetahui dan memahami apa itu katarak, gejala, dan penyebab-penyebab yang dapat menjadikan seseorang terkena katarak. Sebelumnya saya akan menggunakan media pamflet untuk Ibu baca sembari saya menjelaskan. Silakan, Ibu. Sama-sama. Ya, Bang. Ibu, dari media pamflet ini ada pengertian, tanda dan gejala, penyebab, pengobatan, dan pencegahannya supaya tidak terkena katarak, Bu. Jadi pengertian dari katarak sendiri adalah suatu kondisi di mana mata si pasien mengalami pengaburan lensa atau terjadi adanya putih-putih pada lensanya. Itu dikarenakan terjadinya denaturasi protein pada lensa. Dan penyebabnya itu biasanya karena faktor cahaya dan karena faktor trauma degeneratif atau usia. Selanjutnya ada penyakit mata lainnya seperti uveitis, Bu, atau peradangan pada lensa matanya. Selanjutnya ada defek kongenital atau disebut juga dari keturunan. Jadi bisa dari orang tuanya yang dulu yang mungkin katarak akan menurun ke anaknya dari gennya. Tanda dan gejalanya berupa penurunan ketajaman penglihatan, Bu. Jadi ketika ibu melihat ketika pasien itu melihat ke depan atau dia melihat jauh ke arah benda, dia akan mengalami ketidakfokusan pada lensanya. Selanjutnya ada ketika mata digunakan untuk melihat malam hari, itu akan terjadinya nyeri atau tidak dapat melihat sama sekali. Selanjutnya, ketika pasien katarak itu melihat cahaya yang terang atau mungkin lampu atau mungkin matahari yang keadaan memang sangat cerah, itu akan membuat mata pasien nyeri. Karena memang cahaya yang masuk itu akan sangat banyak dari si pengaburan lensa awalnya itu yang putih-putih itu, Bu. Jadi harus tepat antara cahayanya, harus kontras dan stabil. Jadi tidak membuat si pasien menjadi nyeri dan membuat si pasien dapat melihat juga. Adapun pengobatannya, Bu, untuk katarak itu ada dua jenis pengobatan. Pertama itu pengobatan katarak non bedah, di mana pasien itu tidak harus dilakukan operasi. Karena untuk non bedah ini dapat kita lakukan dengan terapi-terapi, Bu. Ada terapi-terapi untuk terapi lensa, terapi untuk menghilangkan atau menyembuhkan dari si denaturasi proteinnya, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pengobatan katarak bedah. Jadi untuk ini pasien diharuskan memang operasi untuk mengangkat si putih-putih lensanya itu. Dan untuk pencegahannya itu pertama harus memeriksa kondisi mata secara rutin ke polimata. Kedua, melindungi mata dari jangkauan sinar UV atau panas matahari. Jadi kita nggak boleh melihat matahari secara langsung karena memang sangat panas dan itu cahayanya sangat banyak yang jatuh ke retinanya. Selanjutnya ada menjaga kesehatan tubuh. Yang dimaksud kesehatan tubuh ini ketika ibu bekerja secara dalam waktu yang lama menghadap ke suatu benda atau ke laptop, komputer, ibu harus menyisakan waktu setiap 2 jam sekali untuk ibu melihat ke hal lain seperti pemandangan atau mungkin masyarakat, atau ibu setidaknya melihat kondisi luar. Terakhir, selain ibu harus menjaga pola makan dan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, yang terakhir itu menjaga tetap agar berat badan itu stabil. Karena setelah saya baca review jurnal-jurnal, kalau berat badan yang tidak stabil atau ideal itu akan menyebabkan seseorang itu terkena diabetes mellitus, dan karena dari diabetes itu akan terjadi komplikasi, Bu. Komplikasinya itu akan menyerang ke mata yang menyebabkan mata menjadi katarak atau mungkin kebutaan. Sekian dari penjelasan saya. Kemudian yang ditanyakan, Bu? Tidak ada ya, Bu.
Baik, setelah saya melakukan penjelasan dan eh, sosialisasi ini, saya akan melakukan post test atau tes setelah saya melakukan penjelasan. Sekiranya ini untuk menentukan sekiranya ibu itu paham atau tidak dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal secara lisan kepada ibu. Yang pertama, pengertian dari katarak itu apa menurut ibu yang telah saya jelaskan? Dari materi yang Mbak jelaskan, saya bisa mengambil kesimpulan kalau katarak itu artinya kekeruhan pada lensa mata seseorang. Iya. Selanjutnya, untuk pengobatan dari katarak itu ada berapa jenis ibu? Ada dua, yang pertama melalui terapi, yang kedua melalui bedah. Ya. Dan yang terakhir untuk mungkin pencegahan yang dapat ibu lakukan. Pencegahannya memeriksa kondisi mata secara rutin, mengatur pola makan dan PHBS, menjaga berat badan. Ya. Baik, ibu sudah paham semuanya dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu ibu. Saya izin pamit untuk kembali ke universitas. Terima kasih ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianti, NIM 44 telah melakukan tindakan sosialisasi atau penyuluhan dengan materi katarak terhadap Nyonya E pada hari Sabtu 4 Juli 2020 dengan hasil respon pasien atau respon yang telah diberikan adalah pasien kooperatif dan pasien dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan, yang menandakan bahwa pasien paham dan mengerti tentang apa yang sudah dijelaskan tentang materi katarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.